Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bertemu kembali bersama saya Febri Giantara di channel Febri Giantara, channel berbagi ilmu, mudahnya menyusun skripsi, dan beberapa video-video umum yang bisa ditonton di channel Febri Giantara. Pada video kali ini saya akan menyampaikan bagaimana seputar pertanyaan sidang skripsi. Artinya ini gambaran pertanyaan-pertanyaan yang muncul ketika kita sedang menghadapi sidang skripsi. Jika kamu suka dengan video ini, bantu saya untuk klik subscribe channel Febri Giantara, karena channel ini akan berisi tentang mudahnya menyusun skripsi dan bagaimana menganalisis data penelitian. Terima kasih atas subscribe-nya. Pertanyaan-pertanyaan sidang skripsi itu sebenarnya gambarannya seputar penelitian kita atau apa yang telah kita teliti dan apa yang telah kita tulis. Dan ingat, skripsi adalah sebuah karya ilmiah, maka jawaban dari pertanyaan penguji juga kita harus jawab secara ilmiah. Nah, pertanyaan pertama yang muncul di sidang skripsi adalah, apa judul penelitian kamu? Pertanyaan ini mungkin kita anggap sederhana atau bahkan kita kira tidak akan muncul di dalam skripsi kita atau di dalam sidang skripsi kita, tetapi biasanya penguji akan memulai dengan kata-kata apa judul penelitian kamu. Dan kita harus menjawab di luar kepala judul skripsi kita. Tidak boleh kita baca, kita harus sudah hafal di luar kepala supaya penguji yakin bahwa penelitian atau skripsi yang kita buat benar-benar punya kita. Dan kita harus sudah hafal setiap kata atau kalimat yang ada pada judul kita dan kita tinggal sampaikan kepada penguji. Nah, judul pertanyaan pertama ini akan berkelanjutan dengan pertanyaan berikutnya, yaitu kenapa kamu memilih judul tersebut? Nah, penguji akan melanjutkan pertanyaannya, kenapa kamu memilih judul tersebut? Maka jawabannya tidak seperti ini. Karena saya suka, karena judulnya bagus, bukan seperti itu. Tetapi jawabannya haruslah secara ilmiah, yaitu silahkan sampaikan dengan detail permasalahan penelitian kamu yang berada pada bab 1. Artinya, jika pertanyaannya kenapa kamu memilih judul tersebut, maka jawabannya adalah sampaikan permasalahan yang ada pada skripsi kita. Poin-poin permasalahan yang kita teliti itulah jawaban kenapa kita memilih judul tersebut. Masih berkaitan dengan judul, penguji juga akan bertanya, berapa banyak variabel penelitian kamu? Maka jawabannya kita jawab, sebutkan seluruh variabel-variabel yang ada pada judul penelitian. Kalau misalnya ada 2, silakan sampaikan 2 variabelnya. Jika 1, sebutkan variabelnya. Jangan menjawab berapa banyak 2. Cukup segitu saja. Saya sarankan tidak seperti itu. Jawablah 2 lalu sampaikan kedua variabel tersebut. Misalnya variabelnya yang pertama tentang motivasi, yang kedua tentang hasil belajar. Maka sebutkan kedua variabel tersebut. Ini pertanyaan-pertanyaan sekitar judul penelitian. Nah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sudah selesai sekitar judul penelitian, maka penguji juga akan bertanya, apa yang kamu teliti? Nah, dia sudah masuk kepada isinya, apa yang kamu teliti? Maka jawabannya adalah kita bisa sebutkan rumusan masalah kita pada bab 1. Apa yang kamu teliti itu adalah rumusan masalah yang bisa kita sampaikan pada bab 1. Kalau ada 2 rumusan masalahnya, sampaikan rumusan masalah kedua-duanya. Kalau cukup 1, sampaikan 1 dari rumusan masalah kita sebut. Silakan disampaikan sekali lagi, tidak membaca skripsi. Harus di luar kepala. Rumusan masalah juga harus di luar kepala. Lalu jenis penelitian apa yang kamu gunakan? Nah, di sini penguji biasanya ingin menguji apakah kamu paham
jenis penelitian kamu ini penelitian kualitatif kah, kuantitatif kah, atau metode campuran. Maka sampaikan jenisnya. Kuantitatif, kalau kuantitatif jenis yang mana? Kuantitatif deskriptif kah? Atau kuantitatif eksperimen kah? Kuantitatif survei kah? Kuantitatif komparatif kah? Atau kuantitatif yang bersifat asosiatif? Nah, itu kamu sampaikan. Kalau kualitatif naratif kah, studi kasus kah, etnografi kah, grounded theory kah, atau yang lain. Kalau metode campuran, kamu sampaikan apakah itu penelitian tindakan, atau embedded, atau yang lain. Nah, kamu harus paham jenis-jenis pendekatan penelitian kuantitatif, kualitatif, dan metode campuran. Dan kamu menggunakan yang mana di dalam skripsi kamu. Kamu harus paham dan sampaikan kepada penguji. Ingat jawabannya secara ilmiah. Siapa subjek dan objek penelitian kamu? Ini juga sederhana sebenarnya, tetapi kita kadang lupa atau terbalik yang mana subjek, yang mana objek. Nah, sampaikan berdasarkan subjek dan objek yang ada pada bab 3 kita. Ingat, di bab 3 berisi tempat dan waktu, lokasi misalnya, lalu subjek dan objek juga disampaikan pada bab 3. Yang selanjutnya, bagaimana proses pengambilan sampel pada penelitian? Nah, ini kadang-kadang kita menjawab secara tidak ilmiah. Ingat, pengambilan sampel sebuah penelitian harus berdasarkan teori. Teori pengambilan sampel ada probability sampling dan non-probability sampling. Silahkan baca teori-teori probability sampling dan non-probability sampling. Tetapi kalau untuk jenis penelitian kuantitatif biasanya menggunakan rumus-rumus atau bisa saja rumus Isaac-Mikael, rumus Lovin, atau yang lain. Ingat, sebutkan teori yang digunakan pada pengambilan sampel yang berada pada bab 3 tanpa melihat skripsi lagi. Sudah di luar kepala semuanya. Yang berikutnya, bagaimana proses pengambilan data penelitian kamu? Nah, ini penguji ingin menguji kamu apakah kamu benar-benar melakukan penelitian atau tidak. Nah, di sini kamu harus bisa menjelaskan kepada penguji secara detail bagaimana proses kegiatan selama penelitian berlangsung. Artinya ya, kamu harus flashback lagi ke belakang. Sewaktu penelitian kamu lakukan apa? Ceritakan kepada penguji bahwa selama 2 bulan itu saya lakukan seperti ini. Ceritakan secara detail kepada penguji sehingga penguji percaya kalau kamu benar-benar melakukan penelitian. Yang berikutnya, bagaimana dampak penelitian kamu terhadap objek penelitian? Nah, ini sebenarnya penguji ingin melihat setelah kamu melakukan penelitian, apakah penelitian kamu ini memberikan dampak terhadap objek penelitian, maka sampaikanlah manfaat penelitian yang ada pada bab 1. Itu kan ada manfaat, ada tujuan penelitian dan ada manfaat penelitian. Kita sampaikan manfaat penelitian, ternyata setelah dilakukan penelitian, manfaatnya terhadap objek penelitian saya bisa kita sampaikan di yang berada pada bab 1. Yang berikutnya, apa hasil dari penelitian kamu? Nah, ini biasanya pertanyaan terakhir dari penguji. Apa hasil penelitian kamu? Ini yang sangat sering ditanyakan pada ujian skripsi, pertanyaan terakhir. Maka jawabannya silakan sampaikan isi kesimpulan yang ada pada bab 5. Itu kira-kira jawaban dari apa hasil penelitian kamu. Kira-kira itu seputar pertanyaan dari sidang skripsi. Jawaban-jawaban tadi itu sebenarnya ada di konten video saya. Bagaimana pengambilan sampel ada di video saya. Bagaimana merumuskan masalah juga ada di video saya. Silakan subscribe channel Febri Giantara. Silakan tonton video-video yang ada di konten channel Febri Giantara. Channel ini adalah channel berbagi mudahnya menyusun skripsi. Semoga sukses sidang skripsinya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.